Oke, Nying. Kita mulai aja langsung. Apa ide lo? Yang jelas kita bagi tugas buat gali informasi terlebih dahulu. Gua bakal temui orang tua korban dari satu anak yang belum ditemukan. Lo Bud, cari informasi di desa sebelah tentang trek orang-orang yang suka diketahui ada anak-anak ngamen. Dan lo Lek, coba gali informasi dari temen lo yang suka ngamen juga. Pasti lo punya kan? Iya Nyeng, ada kok. Terus tugas gua apa, Nyeng? Lo tahu pasar Ampel Ganting, Jo? Oh, iya tahu, Nyeng. Nih Jo, gua ada 20.000 beli gorengan. Jir, yang bener aja lu, Nyeng. Ingat Jo, kita butuh energi buat jalan. Kalau ada gorengan dan perut kenyang, semua strategi kita pasti berjalan dengan lancar. Wah, berarti semua ini berkat gua dong kalau berhasil. Hahaha. Bener Jo. Ya udah, gua langsung gas aja, OTW. Hahaha. Sebenarnya lo nggak punya tugas buat dia kan, Nying? Udah, ayo berangkat. Oke, sekarang waktunya cari tukang gorengan nih. Di sebelah mana ya? Bang, lagi ngapain lo di sini? Won, ini gua lagi nyari tukang gorengan. Kalau tukang gorengan mah adanya di sebelah sana, Bang. Oh, udah buka, Won, pagi-pagi gini. Iya, udah, Bang. Terus lu mau kemana? Mau berangkat gawe, Bang. Itu kan. Kenapa lu, Won? Orang itu, Bang. Lihat. Orang pada kenapa sih ngeliatin dia, Won? Lu emangnya nggak kenal, Bang? Enggak. Dia itu legenda preman pasar ini. Ah, legenda preman pasar. Iya, Bang. Dia udah 10 tahun nggak muncul. Tiba-tiba kok lewat sini. Pak, Bagaimana dengan anak-anak itu? kami mengamankannya di ruang istirahat. Saya menunggu perintah dari Pak Ian. Kita akan pulangkan mereka hari ini juga. Tapi sebelum itu, saya harus berbicara dengan mereka. Siap Pak, mari saya antar. Ayo. Buset, pada kemana nih mereka? Kok sepi? Gua makan duluan aja deh gorengannya. Halo, Bos, ada kabar mengejutkan. apa itu? Saya lihat Bang Nandar muncul lagi. Mustahil. Dia udah hilang selama 10 tahun lamanya. Tapi saya beneran lihat pas lagi nyari korban anak kecil di pasar. Apa dia masih tinggal di rumah lamanya? Kalau itu saya nggak tahu, Bos. Cari tahu. Kalau memang itu adalah dia, kita ajak lagi dia bernegosiasi. Siap, Bos. Informasi yang gua dapat dari ibu korban, ternyata ayah kandung anak itu udah nggak ada. Dan sekarang si ibu menikah dengan pria lain. Suaminya belum sempat gua temuin. Karena pas di rumah orangnya lagi nggak ada. Katanya sih kerja. Gua agak janggal aja. Ya walaupun anak angkat, masa sih dalam situasi kayak gini masih aja mentingin kerja. Gua bakal coba ulik lagi. Terus gimana Lek? Dapat info apa lo? Dari salah satu temen gua sih, katanya sempat lihat bocah itu di samping jalan sendirian. Terus ngobrol sama pengamen jalanan. Dan mereka cabut bareng. Cabut bareng? Iya Nying. Apa jangan-jangan si anak itu bukan diculik, tapi diajak? Nah, gua juga jadi sempat curiga ke situ. Kalau emang diajak, berarti ada iming-iming sesuatu dong. Masih spekulasi sih. Tapi iming-iming apa ya yang bisa bikin seorang anak seumuran itu bisa berminat? Karena bahkan dia punya kesempatan buat cabut. Mungkin dicuci otak. Gua hidup di jalanan dari kecil. Gua tahu apa yang bisa bikin gua tertarik. Keluarga, kebersamaan, dan kenyamanan. Gua mulai connect. Ada beberapa anak yang diamankan polisi.
Masuk akal kalau alasannya untuk kebersamaan. Tapi kalau merujuk pada kenyamanan, artinya dia nggak mendapat kenyamanan di rumahnya. Dia nggak diculik, ada yang nggak beres dengan keluarganya. Sekarang yang perlu kita ulik adalah orang yang menampung anak-anak itu. Mungkin dia memanfaatkan anak-anak yang broken home untuk dijadikan budak cari uang, Nyeng. Ada info yang lo dapat? Iya, namanya Seno. Dia orang yang dulu dikenal arogan. Semasa mudanya, dia dikenal suka ngamuk dan berantem di pasar Ampel Gading. Kebetulan, ternyata orang itu juga pernah jadi anak buah mendiang Kosta. Ngomong-ngomong tentang pasar Ampel Gading, beberapa orang di sana tadi lihat seorang yang katanya udah 10 tahun menghilang. Mereka menyebutnya legenda preman pasar. Bentar, ini informasi di luar prediksi. Tapi emang kebetulan aja sih agak nyambung di bagian pasar yang sama. Gua nggak bisa mastiin kalau ini ada kaitannya. Tapi makasih Jong informasinya. Dari semua informasi ini, apa kesimpulan lu, Nyeng? Belum ada kesimpulan, Bud. Masih sekedar praduga aja. Gua masih butuh informasi lagi. Dan kayaknya akan makin jelas kalau kita bisa interogasi anak-anak yang diamankan itu. Lu mau datang ke kantor polisi? Gua coba hubungin Pak Ian lagi deh. Mudah-mudahan kali ini dia udah nggak terlalu sibuk. Pak, bagaimana Pak? Kita hanya bisa memulangkan 1 anak saja. Loh, kenapa Pak emangnya? 4 anak lainnya ternyata sudah tak punya orang tua. Hah? Halo Nyeng. Akhirnya diangkat juga. Maaf Pak, ganggu waktunya. Iya Nyeng, nggak apa-apa. Ada apa? Saya ingin menanyakan hal seputar penculikan anak yang saat ini sedang Bapak tangani. 4 anak lainnya sudah tak memiliki keluarga. 1 orang yang paling besar ternyata sudah 3 tahun ikut orang itu. Entah kenapa sulit sekali menggali informasi ke 4 anak itu. Seolah ada doktrin kuat dari Seno ke anak-anak itu. Maksudnya anak-anak ini dibungkam. Semacam itulah. Mengingat mereka adalah anak-anak yatim piatu, saya nggak bisa melakukan interogasi layaknya seperti seorang penjahat. Itu bisa merusak mental mereka. Terus gimana nasib mereka ke depannya Pak? Sama seperti anak-anak yatim piatu yang lainnya yang pernah saya jumpai akhir-akhir ini. Saya akan titipkan mereka ke panti asuhan. Ada panti asuhan yang baru saja berdiri sekitar 1 tahunan ini di desa sebelah. Tempat itu sudah menampung puluhan anak. Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu saya mau tanya Pak. Pak Ian nggak tangkap Seno dari awal meskipun bisa dilakukan. Informasi apa yang lagi Bapak cari? Beberapa waktu lalu saya berhasil menggagalkan pengiriman anak ke luar negeri. Anak-anak yang diculik. Ini sebuah sindikat penjualan manusia yang bekerja sama dengan pihak luar negeri. Dari sekian banyak orang yang saya tangkap, tidak satu pun mengetahui keberadaan pimpinan mereka. Orang ini bergerak di belakang layar. Namanya Bram. Ia sengaja menyembunyikan lokasinya dari anak buahnya. Saya mencoba menggunakan Seno sebagai umpan untuk mendapatkan informasi pimpinan mereka. Dan sekarang saya malah kehilangan dia gara-gara boneka mampang berhantu. Setelah saya selidiki boneka mampang itu, ternyata 10 tahun lalu boneka itu telah memakan korban. Korban itu bernama Nandar. Seorang yang dijuluki di pasar Ampel Gading sebagai legenda preman pasar. Hah? Bentar Pak, saya baru aja dapat informasi kalau orang ini muncul tadi pagi di pasar Ampel Gading. Mustahil, orang ini meninggal 10 tahun lalu. Kalau emang meninggal, kenapa orang-orang di pasar ngomongnya menghilang? Ada pihak yang sengaja menyembunyikan kematiannya. Siapa? Seno. Jadi kemungkinan orang yang dilihat di pasar itu adalah Seno yang sedang menyamar sebagai Nandar. Terima kasih informasinya Nyeng. Saya akan segera kirim tim khusus untuk memantaunya kembali. Iya Pak, sama-sama. 30 lebih anak buahku ditangkap sama detektif sialan itu. Pengirimanku gagal. Semua anak-anak yang udah dikumpulkan dengan susah payah harus hilang. Dan sekarang kita harus mulai dari nol lagi. Itu jelas bakal susah banget. Dengan kembalinya Nandar, ini bisa jadi solusi tepat. Cuma dia yang bisa kumpulin orang buat bergerak dalam situasi genting. Kita harus ajak dia kerjasama. Terus apa tugasku, Bos? Berapa orang yang tersisa? Anggota kita cuma tinggal 3 orang, Bos. Kita belum sempat rekrut anggota baru. Karena polisi saat ini sedang memantau pergerakan kita. Kalau begitu, kau datangi si Nandar. Buat dia mau bertemu denganku, aku akan jadwalkan dan tentukan lokasinya untuk bernegosiasi. Apakah dia mau? Dia kawan lamaku. Semenjak kau belum jadi anak buahku, dia paham denganku.
Baiklah. Terpaksa deh gua harus nyamar jadi Bang Nandar gara-gara dicari polisi. Lagi pula orang-orang makan taunya Bang Nandar pergi, bukan meninggal. Gua nyamar supaya pas keluar cari makan wajah gua nggak terlihat sama orang-orang. Tapi gua nggak bisa gini terus. Ini cuma akan bertahan sementara. Gua harus cari cara buat mengamankan diri. Pak, kita menemukan rumahnya. Dan sepertinya ia ada di dalam. Baiklah, cari titik untuk menaruh kamera pengawas. Siapa? Pak, ada informasi terbaru. Ada mobil yang berhenti di depan rumah itu. Aktifkan kamera. Siapa? Kalau melihat dari pakaian yang digunakan, mereka adalah kelompok sindikat penculikan anak yang kita cari. Saya bisa lumpuhkan mereka semua, Pak. Tahan, Baik, Pak. kirim robot pengintai. Kita sadap obrolannya. Siap, Pak. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Zen. Saya diutus oleh kawan lama Abang, Bos Bram. Maksud tujuan saya kemari adalah ingin minta bantuan Abang. Ternyata Bang Nandar punya teman bos juga. Baiklah, apa yang dia inginkan? Dia ingin bertemu denganmu Bang. Ada yang mau dia bicarakan. Tentang apa? Intinya ingin bekerja sama. Kerjasama? Wah, ini kesempatan gua buat cari perlindungan. Tapi dia orangnya kayak apa ya? Gimana ya caranya supaya gua tuh tetap kelihatan kenal sama bosnya? Gimana Bang? Tapi ngomong-ngomong, apa bisnisnya sukses? Itu dia Bang. Bisnisnya butuh bantuan Abang. Wah, beneran pembisnis. Tapi kalau dia lihat wajah gua, pasti dia langsung kesel sih karena gua bukan Bang Nandar. Cari alasan apa ya? Pikir nanti aja deh. Yang penting gua cari aman dulu dari kejaran polisi. Baiklah, di mana kita bisa ketemu? Nanti bos bakal nentuin lokasi pertemuannya Bang. Oke lah kalau begitu, atur aja. Siap Bang. Kalau gitu minta kontak Abang. Saya udah lama gak pegang HP, jadi mending nanti kesini aja buat ngabarin. Oh gitu ya. Oke lah. Tunggu sebentar. Saya telepon dulu bos saya. Siap. Kalau boleh tahu bisnisnya apa ya? Saya nggak bisa bilang sekarang Bang. Kamu tahu saya siapa kan? Apa bosmu nggak memperingati? Iya Bang. Jadi ini tentang penculikan anak. Hah? Kau bertemu dengan orang yang tepat. Serius Bang? Itu bidangku. Oke deh. Pak, dia keluar. Pasang alat pelacak ke salah satu dari mereka. Jika tidak memungkinkan, tempelkan di kendaraannya. Baik, Pak. Bagaimana dengan Seno? Tetap pantau. Mereka akan melakukan pertemuan. Jika itu benar, kita akan bisa menangkap dalangnya. Siap, Pak. Legenda preman pasar. Iya om, dia tuh udah lama nggak muncul di pasar itu. Saya aja kaget lihat kemunculannya. Dulu jarang main ke sana sih. Jadi saya nggak kenal. Kalau di cerita warga ada nggak om legenda preman pasar? Paling si Banjir tuh yang suka rusuh di pasar. Waduh, Master Banjir ya? Oh iya Won, kamu lihat berita tentang penculikan anak nggak? Iya om, lihat. Kenapa? Dengar-dengar beberapa anak yang diculik itu nggak punya orang tua. Dan setelah diamankan, dititipkan ke panti asuhan desa sebelah. Kamu kan orang desa sebelah. Bener nggak tuh Won? Kalau itu emang bener om. Kenapa emangnya? Nggak ada apa-apa sih, cuma mau mastiin aja. Iya om, sekarang banyak anak-anak baru masuk.
Dan tadi pagi saya lihat tempat itu cari karyawan baru yang mau kerja paruh waktu. Nyarinya cewek apa cowok? Cewek, Om. Wah, coba nanti deh saya kabarin ke teman saya. Dia punya anak cewek, siapa tahu mau. Iya, Om. Kalau bisa sih secepatnya. Karena kayaknya udah banyak yang daftar. Waduh. Hah? Meninggal? Iya, Bud. Berarti yang dilihat si Harjo bukan orang aslinya dong. Dia Seno. Dan sekarang Pak Ian lagi mantau orang itu. Kalau semua udah ditangani sama Pak Ian, lah kita mau ngapain lagi emangnya dong? Ada satu hal yang bikin gua penasaran, Bud. Doktrin apa yang sebenarnya dipakai Seno ke anak-anak itu sehingga mereka mau dibungkam. Itu bikin pihak penyidik sulit buat mencari informasi Seno. Terus apa langkah lu selanjutnya, Nyeng? Seno sekarang menyamar sebagai legenda preman pasar. Bahkan dia sekarang tinggal di rumah almarhum. Ini juga bikin gua penasaran. Gimana bisa dia punya akses keluar masuk rumah itu? Dan dengan dia bersembunyi di sana, artinya dia tahu rumah itu nggak berpenghuni. Jadi, apa hubungannya antara Seno sama legenda preman pasar itu? Ada yang disembunyikan sama si Seno itu sih kayaknya. Sepemikiran, Bud. Terus tugas gua apa nih, Nyeng? Kita main belakang, Bud, sama kepolisian. Kali ini kayaknya nggak perlu libatin Alek dan Harjo. Karena agak bahaya. Anjay, apa nih? Kepolisian berencana melakukan penyergapan di titik yang belum diketahui. Tapi cepat atau lambat, lokasinya akan terdeteksi. Seno akan menjumpai pimpinan penculik anak. Lo ikutin Seno. Ada kepolisian yang juga ngikutin dia. Jadi pergerakan lu harus terhindar juga oleh kepolisian agar gak dicurigai. Tujuannya untuk apa, Nyeng? Gua belum bisa mastiin bakal ngasih arahan apa selanjutnya. Semua tergantung seberapa cepat gua dapat informasi. Informasi apa? Bocah yang udah dikembalin itu, gua belum menjumpai ayah tirinya. Kalau gua dapat info dari dia, gua bakal mutusin langkah apa selanjutnya. Tapi penting buat lo terus stay, karena bisa jadi ada informasi tak terduga yang menciptakan situasi ini semakin rumit. Anjir, gua bingung nih, Nyeng. Intinya gua minta tolong lu, Bud, buat pantau aja dulu deh. Gua bakal update infonya lagi nanti. Oke deh, Nyeng. Beneran tuh, Bleh, ada lowongannya. Iya, katanya anak lu lagi cari kerjaan yang cocok. Menurut gua sih cocok tuh sama Dinda. Iya sih, Bleh. Gua coba kabarin Dinda deh. Suruh siapin berkas cepatnya. Saingannya yang mau masuk kerja banyak. Ngejar biar bisa interview. Kalau banyak ya harapannya kecil juga lah, Bleh. Belum lagi harus perjalanan ke sana. Tenang, Ton, gua bantu. Halo, Mas. Halo, Mbak. Maaf ganggu waktunya. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Ada apa ya? Saya butuh bantuan Mbak Gita nih. Tapi gimana ya? Takut ngerepotin. Nggak apa-apa, Mas. Saya juga sering ngerepotin Mas Munyeng kok. Masalahnya, saya butuh anak Mbak Yuli. Loh, si Lili? Iya, Mbak. Kok butuh dia? Satu anak yang dikembalikan itu sulit juga buat ditanya. Kayaknya butuh seorang anak buat bikin dia bicara atas apa yang terjadi. Dan mungkin dengan memancingnya berbincang dengan Lili, ada informasi yang bisa didapatkan. Dan informasi itu sepertinya cukup penting, Mbak. Oh, kalau gitu secepatnya deh saya ajak Lili, Mas. Tapi kan Mbak Gita masih sibuk di kelurahan nih. Saya bisa minta izin kok, Mas. Duh, jadi ngerepotin dah. Nggak apa-apa, Mas. Ya udah deh. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama, Mas. Oke, gua temuin Mbak Gita sekarang deh, biar bisa secepatnya mendapatkan informasi. Bapak. Halo, Pak. Halo, Nyeng. Kamu sibuk apa enggak? Lumayan sibuk sih, Pak. Ada apa emangnya? Tony mau minta tolong kamu tadinya. Si Dinda mau daftar kerja dan minta dianterin. Oh, itu gimana ya? Munyeng bukannya nggak mau sih, Pak, tapi kayaknya waktunya terlalu mendesak deh. Oh ya udah nggak apa-apa, Nyeng, kata Pak Tony. Kalau nggak bisa, dia mau minta tolong si Rio. Oh iya bisa kok, Pak. Aman lah. Paling antar doang, masa nggak bisa sih? Oke, Nyeng. Ya udah, Bapak lanjut kerja. Iya, Pak. Anjir lah, ini kasus gimana kelanjutannya dah? Kok jadi pada males-malesan buat kumpul sih? Masa harus gua sendiri sih yang nanganin? Jo, Lek, kemana anggota yang lain? anggota lain? Si Budi sama Munyeng. Nggak tahu gua, Jo. Ikut gua yuk. Kemana? Desa sebelah. Mau ngapain? Tanya abah gua.
Kayaknya dia hafal sama Pasar Ampel Gading. Ah, kalau Pasar Ampel Gading mah gua juga apa, Lek? Maksudnya gua mau nanyain tentang legenda preman pasar itu, Jo. Oh, terus gua dapat apa nih kalau ikut lu? Kita makan ntar di warteg. Wah, boleh tuh, Lek. Gas. Mas Munyeng kalau mau pulang nggak apa-apa kok. Takutnya interviewnya lama. Nanti Dinda pulangnya naik ojek aja. Ah, santai aja, Din. Kalem. Gua nunggu di sini. Nggak apa-apa emangnya, Mas? Aman, Din. Oke deh, Dinda daftar dulu ya, Mas. Iya, Din. Duh, aman gak ya kalau gua tinggal dulu? Kira-kira berapa lama ya Dinda interview? Ah, gua tinggal dulu dah. Gampang ntar gua jemput. Pak, kita melihat Seno keluar. Ikuti, dan sebagian menuju Tugu Kerang. Kelompok sindikat itu terdeteksi menunggu di Tugu Kerang. Sepertinya mereka akan melakukan pertemuan di sana. Siap, Pak. Duh, maaf mbak, telat. Gak apa-apa kok, Mas. Bisa nggak naik motor ini? Dicoba aja, Mas. Ya udah yuk, kita berpacu dengan waktu. Kirain bakalan lama, ternyata yang ngantri udah abis. Dan interviewnya cuma 5 menit. Dan alhamdulillah banget langsung diterima. Loh, Mas Munyeng mana ya? Mungkin lagi beli minuman kali ya? Dinda tunggu dulu aja deh di sini. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Lek. Sibuk nggak, Bah? Enggak, Lek. Ada apa? Alek mau tanya sesuatu nih, Bah. Masalah apa, Lek? Abah kenal sama legenda preman pasar di Ampel Gading nggak? Si Nandar. Iya, Bah. Masuk dulu yuk. Kita ngobrol di dalam. Siap, Bah. Yuk, Jo. Yuk, Lek. Kita sampai mbak. Nih, ambil aja kembaliannya. Terus ikuti, tim Delta sudah ada di sana memantau tim mereka. Siap, Pak.